Oke, kita mulai kuliahnya. Selamat pagi. Dan hari ini kita akan seperti yang saya sampaikan tadi dan yang sempat terputus, jangan lupa ketua kelas untuk di absensi bahwa minggu ini adalah minggu ketiga kita dan kita akan belajar mengenai metode penelitian komunikasi, lebih spesifiknya di wilayah penelitian komunikasi kualitatif. Sebenarnya apa yang membedakan? Sudah masuk semua ya? Sudah ya? Ada beberapa yang belum masuk, coba tolong teman-temannya dipanggil lagi. Adit, terus si si ketua kelas itu, siapa ketua kelasmu? Si Akila. Oke. Seperti yang kita pelajari minggu sebelumnya bahwa penelitian komunikasi, mata kuliah ini adalah mata kuliah pecahan dari metode penelitian komunikasi sebelumnya yang ada komunikasi kualitatif dan kuantitatif. Bisa dengar nggak? Jelas nggak suara saya sebelum kita lanjut? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Saya lanjut. Jadi di minggu ini kita akan coba brainstorming atau diskusi mengenai bagaimana membuat judul penelitian komunikasi atau penelitian kualitatif atau riset ilmiah dan apa yang membedakan riset kualitatif dengan riset-riset yang lainnya. Tentu saja riset ilmiah itu adalah kalau di sini penelitian itu artinya to search for atau to find, to looking for information atau mencari informasi-informasi tentang satu subjek dan objek dan yang lain. Itu akan berbeda dengan riset ilmiah dan riset sehari-hari. Ini yang membedakan. Kalau misalkan kita hanya sekedar mencari tahu, itu riset namanya, tapi bukan riset ilmiah. Kalau misalkan saya ingin mencari tahu tentang jadwal pertandingan sepak bola atau memprediksikan match Liverpool lawan Arsenal misalkan, tentu saya akan cari tahu bagaimana track record sebelum-sebelumnya, misalkan pertemuan sebelumnya, kemudian siapa saja pemain yang akan diturunkan, siapa pelatihnya, ada di klasemen berapa, itu penelitian namanya. Tapi itu tidak masuk ke dalam kategori penelitian ilmiah atau riset ilmiah. Tolong di ini dong suaranya. Di mute dulu dong suaranya semua ya, biar seru ya. Oke. Nah, itu tidak termasuk dalam penelitian ilmiah. Riset yang kita lakukan misalkan sehari-hari itu tentang saya ingin tahu nih, misalkan tentang suatu, misalkan di kampus nih ada program apa dan lain-lain, itu adalah masuk ke dalam riset sehari-hari. Berbeda ketika kita sudah berada dalam konteks riset ilmiah. Riset sehari-hari yang sering kita lakukan itu, kita semua lakukan ini. Mau beli baju pun kita lakukan penelitian dulu. Mau nonton TV pun kita lakukan penelitian dulu. Bahkan mau mandi pun kita lakukan penelitian. Misalkan mana sabun yang lebih cocok untuk kulit saya, mana sampo yang lebih cocok untuk rambut saya, dan lain-lain dan seterusnya. Kita yang paling sering kita gunakan itu adalah common sense. Common sense ini yang wajib dimiliki dan memang kita sudah miliki oleh setiap pribadi kita. Atau anggapan umum. Anggapan umum ini adalah anggapan yang telah disepakati oleh banyak orang. Common sense. Misalkan common sense itu apa ya? Dia masuk akal gitu. Gunakan akal kita gitu. Itu common sense. Di-mute dulu dong suaranya. Oke. Nah, tapi riset yang kita lakukan itu ternyata pilih-pilih juga, itu dia selektif. Kita akan lakukan riset atau penelitian sesuai dengan yang kita inginkan saja, sesuai dengan yang kita harapkan saja. Bahkan sebelum melakukan penelitian, sebelum melakukan riset, kita sudah tahu hasilnya, akan beli sampo ini, akan beli sabun ini, dan seterusnya. Tentu kalau penelitian sehari-hari itu tidak ada yang namanya aturan, tidak ada yang namanya struktur atau sistematis, teoritis dan lain-lain. Itu semua ada sebenarnya, tapi kita jarang sekali gunakan itu. Dan tentu dan sangat subjektif. Ini yang membedakan riset ilmiah dengan riset
riset sehari-hari dan kualitatif yang akan kita lakukan di beberapa minggu ke depan. Saya ambil contoh misalkan riset penelitian yang akan kita lakukan ini, skripsi, tesis, dan PKM dan lain-lain itu tentu dia based on teori. Dia berdasarkan teori dan memiliki struktur aturan yang bagus, yang baik, yang terencana, yang sistematis, dan lain-lain. Tidak bisa langsung jika ingin melakukan riset, maka saya akan menggunakan yang ini, saya akan menggunakan yang itu. Hasilnya nanti akan begini, hasilnya nanti akan begitu. Tidak bisa, karena dia harus terstruktur. Terstruktur itu artinya adalah bahwa kita harus menemukan fakta dulu, kita harus membuka teori-teorinya dulu. Nah, kita harus membuat nih rumusan masalahnya seperti apa. Nah, tujuan dari riset ilmiah ketika sudah menemukan itu adalah untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang kita bangun sendiri. Ini tolong di-mute dulu dong suaranya. Siapa nih? Aduh. Ini banyak. Coba di videonya, saya mau lihat videonya, di-on-kan dulu semua. Banyak yang enggak dengar nih. Diaktifkan videonya. Ini bolos versi online nih, begini nih, cuman hadir Zoom terus ditinggal mandi, ditinggal apa sebagainya. Ntar ada yang nanya kuliahnya ngapain aja nggak bisa jawab. Yang salah dosennya ntar. Oke, itu ya. Saya nggak akan ulang ini materi, dan materi ini nggak tahu saya kasih apa enggak. Cuman kalau nggak serius dengernya ya, dan nggak tahu nanti, karena ini saya sudah sampaikan minggu lalu, mata kuliah ini adalah mata kuliah fondasi awal untuk penyusunan skripsi. Jadi tolong yang serius, bisa jadi teman-teman pembimbingnya bukan saya, bisa jadi dosen yang lain. Dan kalau hal-hal semacam ini belum paham, belum tahu, yang salah saya, dosennya, dosen pengampunya. Jadi tolong diperhatikan yang serius. Oke, itu tadi yang membedakan riset ilmiah dengan riset sehari-hari. Sederhananya seperti itu, cuman memang ada banyak sekali yang perlu dipertimbangkan juga. Misalkan objektivitasnya, misalkan kemudian instrumennya, dan tentu tidak memihak ya. Kalau kita sudah lakukan riset yang terencana dan objektif, peneliti itu tidak boleh memihak. Itu mutlak. Itu karakter daripada riset ilmiah. Dia tidak bisa memihak. Hanya karena saya bekerja di perusahaan A, maka saya harus meneliti perusahaan A dan hasilnya akan seperti ini, dan seperti ini. Itu tidak bisa. Based on project mungkin bisa, tapi riset ilmiah yang pure ilmiah itu tidak bisa seperti itu. Maka itulah kenapa kekuatan daripada saintis atau ilmuwan itu ada pada penelitiannya, ada pada risetnya. Karena riset itu dilakukan secara sistematis, objektif. Dia akan selalu katakan benar kalau itu benar. Dia akan selalu katakan salah kalau itu salah. Jadi dia tidak ada drive, tidak ngedrive. Penelitiannya akan seperti ini. Tidak seperti itu. Itu yang dimaksud dengan riset ilmiah. Dan hal-hal yang lain juga, dia selalu realitas gitu. Maksudnya dia selalu meneliti. Penelitian di kajian akademik kita atau di pembelajaran kita adalah penelitian terkait hal-hal yang realistis atau yang bisa kasat mata kita bisa lihat gitu. Tidak pada hal-hal yang spiritual, misalkan ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu gaib, kita nggak bisa teliti itu karena kita sendiri nggak bisa buktikan itu. Maksudnya secara alamiah, secara pendidikan atau secara education itu, hal-hal yang tidak kasat mata itu, tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan, itu adalah bukan riset gitu. Itu seperti itu. Karena dia adalah orang-orang yang memang rasional dan mengagungkan terhadap satu realitas, fenomena yang memang bisa dirasakan, disentuh, dan berdampak untuk banyak pihak. Nah, ini adalah prinsip-prinsip umum penelitian yang saya maksud di awal tadi itu ini sebenarnya. Nah, prinsip umum ini yang memang harus dipahami, karena ini adalah dasarnya, sangat basic sekali ketika kita melakukan ketika kita akan melakukan penelitian komunikasi, entah itu kuantitatif atau kualitatif. Tapi saya akan coba masuk di wilayah kualitatifnya. Yang pertama sekali, pahami dulu logika penelitian. Logika penelitian itu seperti apa?
pendekatannya seperti apa. Karena sebelum memulai penelitian kita harus minimal punya yang namanya desain risetnya atau penelitiannya. Kita tahu nih kita akan gunakan apa. Minimal kalau kita perang kita punya pistol, kita punya pedang, dan kita juga punya panah gitu. Maksudnya kita punya banyak sekali peluru, punya banyak sekali senjata. Nah, logika penelitian ini digunakan hampir semuanya hampir sama, tapi tidak ada yang baku. Tidak ada yang baku artinya misalkan kalau kita adalah secara tekstual itu kita masuk pada bab 1, bab 2 dan seterusnya, tidak ada sesuatu hal yang baku yang pakemnya memang seperti ini seperti itu, tidak ada. Nah, logika penelitian itu dia akan selalu subjektif. Dia akan selalu subjektif dan secara metodologi pun menggunakan hal-hal yang sifatnya subjektif. Subjektif di sini artinya adalah pendekatan, kalau secara kualitatif maka instrumen penelitian itu adalah si peneliti itu sendiri. Itulah kenapa pendekatan subjektif itu sangat digunakan. Tapi juga yang objektivitas berada di situ. Nah, kemudian bahasa-bahasa kalimat yang konkret dan aplikatif. Hindari menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu. Penelitian ilmiah tidak kemudian menggunakan bahasa atau tulisan yang melakukan pengulangan, kemudian yang orang tidak paham gitu, yang memunculkan. Pokoknya kalau lihat judul penelitian yang kemudian kita mengkenyitkan dahi itu udah nggak konkret tuh bahasanya. Bahasa yang SPOK jelas, kemudian titik di situ, selesai. Baru kemudian lanjutannya apa dan seterusnya. Dan yang ketiga, penelitian ilmiah itu tentu dia adalah penelitian yang bersifat publik ya. Artinya ketersediaan informasinya harus jelas, kemudian accessible. Maksudnya akses ke publik itu publik bisa melihat penelitian kita. Caranya adalah dipublish di jurnal atau seperti apa. Jangan kemudian kita melakukan penelitian, kemudian kita menghindari orang untuk membaca. Itu sangat tidak baik dan tidak bagus. Justru penelitian yang baik itu adalah penelitian yang dipublish dan mendapat apresiasi dari banyak orang. Nah, apresiasi ini kalau dalam dunia akademik disebut namanya sitasi. Sitasi itu bisa kita lihat di banyak tempat ya, di Google Scholars, Dikti dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, penelitian tidak boleh tertutup. Misalkan saya melakukan penelitian tentang ulat maras misalkan, dan penelitian itu saya buka, silakan. Kalau misalkan ada ilmuwan lain yang ingin meneliti hal yang sama, silakan gitu. Itu sangat terbuka. Atau ada yang ingin membantah penelitian saya, sangat dipersilakan gitu. Misalkan begitu. Tapi tentu dengan cara dan prosedur yang sistematis juga, yang ilmiah juga. Ini yang saya katakan tadi objektif. Kita sebagai peneliti itu diikat oleh aturan, diikat oleh prosedur yang namanya adalah, atau bahasa sederhana kita punya SOP gitu. Kalau misalkan kita ingin masak saja, kita ingin masak ayam saja misalkan, ya kita harus tahu dulu yang pertama kita lakukan itu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Yang pertama tentu kita panasin dulu kompornya, kita naikin dulu minyak gorengnya, baru kita masukin ayamnya. Enggak kebalik, masukin ayam dulu, baru masukin minyak, kan enggak gitu ya Adit ya. Nah, SOP itu adalah yang kita miliki, yang kita pegang selama melakukan penelitian. Nah, yang saya sampaikan tadi dia berhubungan dengan fakta daripada interpretasi. Interpretasi penting, tapi jangan lupa fakta lebih penting. Fakta penelitian lebih penting. Interpretasi adalah salah satu cara untuk menemukan lagi kuliah ya, jawaban-jawaban. Iya, lagi kuliah, gak usah ribut. Ini tadi yang saya sampaikan. Penelitian ilmiah itu selalu bersifat empirik gitu. Dia menolak hal-hal yang metafisik, yang tidak bisa terlihat, kemudian tidak bisa disentuh. Saya punya ilmu gaib nih Pak, ayo kita teliti. Saya bisa mukul orang dari jauh misalkan. Waduh, gimana tuh? Gimana penelitiannya gimana tuh? Terus apa saya harus coba dulu apa gimana? Terus secara teoritisnya seperti apa? Kan repot juga tuh kita penelitian seperti itu. Kecuali penelitian sejarah, misalkan
penelitian ada yang seperti yang penelitian sejarah atau penelitian pikiran. Konsep pikiran itu bisa diteliti, tapi tidak pada hal yang metafisik yang tidak bisa terlihat. Tentu sistematik dan kumulatif. Nah, untuk mencapai sistematik dan penelitian yang sistematik dan kumulatif, kita tentu harus banyak membaca literatur ilmiah, review caranya. Itu kenapa di minggu-minggu awal kemarin, di 2 minggu awal kemarin saya minta untuk yang nggak ada kuliah, ada kuliah, cuma yang nggak belum masuk ke teori, karena memang kekuatan peneliti itu ada pada kekuatan bacanya. Kalau nggak kuat baca, nggak mampu baca, ya jangan berharap mau lakukan penelitian secara bagus, secara konsisten gitu. Iya saja. Ada berapa peserta kita pagi ini? 35 orang, Pak. Berapa? 35 ya? 45? 35. 35, oke. Kira-kira sampai situ ada tanggapan dulu? Sejauh ini? Saya sangat sarankan untuk banyak baca buku ya, terutama buku-buku terkait metode penelitian. Dapat nggak MPK yang kuantitatif? Dapat nggak? Semester ini dapat nggak? Belum, Pak. Belum ya? Pak, yang kuantitatif. Waduh, ini kalau nggak seimbang ini repot ini. Karena penelitian itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ada juga yang mix methods. Dia di mix antara kualitatif dan kuantitatif, sebenarnya begitu. Izin masuk, Pak. Kenapa? Boleh. Di semester kemarin kita juga mempelajari tentang metode penelitian. Itu Nggak jelas suaranya, Sobirin. Di semester kemarin itu Oh ya. Pak, kita masuk metode penelitian juga, di mana dosennya itu Pak Apri. Nah, cuman yang diajarkan sama Pak Apri itu kita nggak fokus ke satu, misalnya kuantitatif, kualitatif, enggak, tapi kita diminta buat kalian buat sebuah penelitian atau ya sejenis proposal lah, bab 1 tentang pendahuluan, mau kalian ambil kualitatif atau kualitatif atau kuantitatif gitu. Jadi kita nggak difokuskan ke satu metode gitu, Pak. Jadi baru di semester ini kita fokusnya ke kualitatif gitu. Oke, terima kasih Sobirin. Ya, kalau misalkan seperti itu saya juga bisa. Ayo mahasiswa semua buat bab 1, bab 2, bab 3, gampang aja. Cuman kan bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana menyampaikan ide ini atau ilmu-ilmu ini ke teman-teman mahasiswa. Persoalan pemilihan kualitatif dan kuantitatif itu urusan lain, itu urusan pribadi masing-masing. Namun berhubung ini di kelas kualitatif, maka saya tentu akan mengarahkan ini ke kualitatif gitu. Kalau yang kuantitatif ya silakan di kelas yang lain nanti. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih Sobirin. Nah, siapa? Nyambung lagi, kelas kita seperti yang saya sampaikan di awal, kelas kita adalah base riset. Jadi kita akan menghasilkan satu mahasiswa nanti akan menghasilkan satu riset tentang mata kuliah. Riset kecil saja, bukan riset besar ya, bukan riset yang apa namanya? Bukan riset yang besar status apa enggak, yang sederhana saja. Kalau misalkan ada yang bertanya kemudian riset itu bisa digunakan untuk skripsi, enggak Pak? Bisa, sangat bisa, tergantung, itu kembali ke mahasiswanya masing-masing. Cuman tugas saya di sini adalah bukan untuk membimbing skripsi, tapi untuk menyampaikan apa namanya? kuliah di MPK kualitatif ini. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tugasnya nanti, tugas akhirnya di MK ini berbeda dengan skripsi, ya monggo silakan saja, nggak ada masalah buat saya itu. Kalau mau dilanjut ya silakan juga, terserah. Cuman yang saya sampaikan ini ya ini ilmunya saja gitu. Persoalan penelitiannya seperti apa ya itu kembali ke mahasiswanya masing-masing. Oke, ini yang saya sampaikan tadi terkait judul. Jadi perlu diperhatikan ya, perlu diingat judul itu adalah teras. Ibarat rumah, judul itu ruang tamu. Siapa nih WA nih? Ibarat rumah, judul itu teras rumah kita gitu. Pembaca itu harus tertarik. Gitu.
pembaca nggak, contoh kemarin deh, saya minta untuk membuat atau mencari bacaan. Kita atau teman-teman mahasiswa nggak mungkin mau pick up satu atau memilih satu bahan baca kalau nggak tertarik sama judulnya. Gitu juga sebaliknya, pembaca juga nggak mungkin mau baca hasil penelitian kita kalau dia nggak tertarik dengan judul kita. Itu logikanya. Itulah kenapa judul penelitian itu harus dibuat secara informatif. Informatif artinya dalam satu redaksi judul, di situ sudah harus ada metodenya apa, kemudian subjek penelitiannya siapa, kemudian tujuannya siapa. Nggak harus bolak-balik halaman orang untuk baca penelitian kita. Misalkan saya pembaca nih, saya nemukan judul penelitian tentang olat maras misalkan, apa gitu judulnya, waduh tertarik nih, saya buka dong, ya kan, saya buka, saya baca. Atau misalkan ada orang yang baca judulnya, tapi saya penasaran dengan judulnya, buka isinya, bisa jadi seperti itu. Tapi minimal judul itu harus informatif dan jelas gitu, tidak ambigu. Tidak yang kemudian saya melakukan penelitian disrupsi teknologi pada tahun 2020, studi kasus pada Universitas Sumbawa dan lain-lain. Tapi melakukan pengulangan, sehingga orang itu bosan. Kalau bisa satu kata itu ya cukup ada di satu kalimat, itu cukup ada satu kata saja, gitu loh. Tidak melakukan pengulangan seperti itu. Kemudian relevansi itu jadi teras tadi itu dia sudah tersedia yang namanya isi penelitian kita seperti apa. Coba deh cari satu penelitian, nanti baca judulnya, kemudian kira-kira oke, judulnya ini, subjek penelitiannya di sini, ini hasil penelitiannya ini, kemudian instrumennya ini, metodenya ini, pasti akan kita langsung nyambung gitu. Ada juga penelitian yang kemudian di bawahnya dibuatkan redaksi kecil lagi, yang itu misalkan studi etnografi, studi deskriptif atau studi kasus atau studi tekstual dan lain-lain, ada di situ, sehingga itu membuat jelas gitu. Tentu ya, mengandung inti penelitian itu tentu subjek dan objek penelitian itu harus jelas. Ada yang tahu subjek dan objek di penelitian apa bedanya? Ya, Pak. Oke, nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa contoh judul yang baik. Ada banyak sebenarnya contoh judul, cuman saya memilih 5 saja. Minim contoh saja, ada banyak saya tahu dan saya yakin ada banyak sekali contoh judul yang bagus. Misalnya kita mulai dari atas, misalkan analisis aktivitas humas berdasarkan perspektif lokal. Nah, jadi dalam kajian, ya saya selesaikan dulu ya, studi deskriptif kualitatif pada praktisi humas di Jawa Timur. Saya selesaikan dulu, perspektif lokal yang dalam kajian humas, misalkan public relation, itu artinya perspektif keindonesiaan atau perspektif kedaerahan, misalkan. Karena berbeda kalau kita bicara humas Indonesia, kemudian perspektif barat, perspektif timur itu berbeda. Ini yang dimaksud perspektif lokal, ada perspektif jati diri masing-masing, jati dirinya gitu. Nah, kemudian dia menggunakan studi deskriptif kualitatif, subjek penelitiannya jelas praktisi humas dan tempatnya jelas di Jawa Timur. Itu yang dianalisis apa? Aktivitasnya, objeknya ada jelas di sini, aktivitasnya. Di humas, aktivitas humas apa saja itu yang dilakukan, yang diteliti berdasarkan perspektif lokal ini dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Jadi jelas, SPOK-nya jelas. Jadi tidak melakukan pengulangan gitu. Coba kita lihat yang kedua, misalkan studi deskriptif kualitatif aktivitas humas berdasarkan perspektif lokal pada praktisi humas Jawa Timur. Sama saja, cuman yang di depan ini dia menonjolkan langsung pada metodenya, studi deskriptif kualitatifnya. Tapi secara poin sama saja. Ya. Kita coba lihat yang ketiga, misalkan mahasiswa dan pornografi. Judulnya itu cuma 2 kata itu. Cuman dia juga menambahkan tanda buka kurung di penelitiannya, yaitu kita gunakan studi korelasi antara frekuensi penonton program X dengan sikap terhadap pornografi pada mahasiswa Malang, di kota Malang, penelitiannya. Nah, ketika kita melihat atau membaca sesuatu judul yang memang wow atau memang kita terkejut
terwujud gitu ya, misalkan mahasiswa dan pornografi. Wah, kenapa nih? Muncul rasa penasaran untuk membaca. Baru kemudian penjelasannya ada di dalam kurung itu. Itu sangat boleh sekali, sangat sah sekali. Studi korelasional juga sama. Yang terakhir, negotiation intermediaries dan identifikasi penyelesaian sengketa hak atas tanah pada masyarakat X, masyarakat adat X di Kabupaten X. Maksudnya jelas gitu loh, satu redaksi, tapi jelas gitu. Yang diteliti adalah penyelesaian hak atas tanah ini dengan menggunakan skema negosiasi gitu. Subjeknya di mana? Pada masyarakat adat X di Kabupaten X. Jadi satu redaksi itu kita sudah tahu nih, oh kita terbaca, oh ini akan melakukan penelitian tentang ini akan begini. Seperti itu. Karena jurnal itu dia maksimal cuma paling 8.000 ataupun dia kalau dihalamankan pun itu paling 8 sampai 10 halaman. Jadi nggak boleh panjang-panjang juga. Cuman kalau di jurnal itu maksimal dia 12 kata. Judul itu maksimal dia 12 kata. Nah, ini adalah LBM. Ini adalah latar belakang penelitian. Ini bagian yang sangat penting untuk penelitian. Coba saya cek dulu. Oke, sampai sini. Kita sampai LBM aja hari ini. Besok kita akan ulang, minggu depan kita akan ulang lagi. Ini latar belakang masalah atau LBM. LBM itu dia tentu karena kalau skripsi itu dia harus dia mencari masalah saja kalau skripsi itu. Jadi dia mencari masalah kemudian mendeskripsikan masalah. Kalau tesis itu dia mencari masalah kemudian kalau skripsi itu dia menemukan masalah. Misalkan ada masalah nih, temukan. Oke, ayo kita teliti. Pakai apa? Pakai kualitatif. Oke, ayo kita teliti. Ketemu masalahnya, kemudian dideskripsikan. Itu kalau skripsi. Nah, kalau tesis sama, hampir sama. Dia menemukan masalah, tapi dia menyelesaikan juga. Gitu. Kalau tesis itu gitu. Kalau tesis di jenjang yang lain. Nah, kalau misalkan di jenjang yang tinggi lagi sebagai peneliti atau sebagai ilmuwan pada jenjang disertasi misalkan, dia bukan menemukan masalah tapi dia membuat masalah dan harus bisa diselesaikan. Itu bedanya. Nah, masalah ini muncul berdasarkan fakta-fakta penelitian. Kalau dalam menulis LBM ya, memunculkan masalah. Misalkan list saja pertanyaan yang sangat sederhana ketika melakukan penelitian. Misalkan pertama, kenapa penelitian ini penting? Misalkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa perbedaan penelitian yang akan saya lakukan ini dengan penelitian sebelumnya? Atau dengan penelitian lainnya? Apa yang membedakan? Atau apa keunikannya? Misalkan gitu. Kan gitu kan? Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mampu menguji hipotesis awal. Hipotesis ini adalah barang yang sangat penting untuk melangkah gitu. Karena kalau kita nggak punya hipotesis, kita nggak bisa melangkah dong. Kan gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, penelitian kita harus mampu diaplikasikan secara teori, konsep, dan model pada konteks yang berbeda. Misalkan saya ingin meneliti tentang ulat maras, tapi yang saya teliti air minumnya gitu. Penelitian lain pada konsep yang lain yang diteliti misalkan ukuran tanahnya, misalkan pH tanahnya, itu harus mampu kita aplikasikan secara teoritisnya. Atau misalkan dalam kajian teoritik komunikasi, kajian sosial, misalkan bagaimana fenomena kehidupan di kehidupan bermasyarakat di ulat maras misalkan. Ada skema-skema yang lain, ada konsep-konsep yang lain pada konteks yang berbeda untuk dilakukan secara penelitian. Kemudian itu yang akan diuji dalam perspektif teoritis. Nah, hipotesis tadi, kemudian dari hipotesis, kemudian kita menarik garis ke atas, memunculkan teori, kemudian menawarkan model, membuat desain, konsep, dan lain-lain. Nah, setelah itu baru kita akan menguji fenomena itu. Pakai apa? Pakai teori. Caranya gimana? Pakai metodologi, kan begitu. Misalkan masalah muncul dari kesenjangan. Kesenjangan muncul dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang saling bertentangan. Bisa dengan teori, dengan riset, fenomena, atau dicampur. Banyak sekali sebenarnya cara yang kita lakukan untuk LBM ini. Kemudian fill the gap, ini paling penting, harus menawarkan solusi. Penelitian itu harus menawarkan solusi. Jangan hanya melakukan penelitian, tapi solusinya apa? Ya nggak ada, ya percuma. Maksudnya, ya secara kebaruan
atau apa namanya, dia secara kebaruannya dia tidak menawarkan apa-apa gitu. Secara value penelitiannya tidak ada karena dia tidak mampu menawarkan solusi dari masalah yang ada. Ini yang terakhir, saran saya bikin matriks, nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian dia berbasis pada data ilmiah. Jangan lupa, data ilmiah itu berbeda dengan data fiksi atau data non ilmiah. Saya kasih contoh deh. Kalau misalkan, kalau dalam penelitian yang paling tinggi grade-nya itu adalah ketika kita mengacu pada jurnal ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya proceeding, kemudian ada makalah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada buku dan lain-lain. Kita di jurnal di penelitian ilmiah sangat tidak disarankan menggunakan yang namanya Wikipedia atau Blogspot. Atau mengambil dari situ sangat tidak disarankan. Karena itu adalah website yang free edit, yang sekarang kita tulis, besok kita bisa edit. Tidak kredibel gitu. Disitulah artikel diuji kredibilitasnya. Ya kan? Berita artikel itu bisa, itu boleh. Kalau di koran gitu misalkan boleh sekali, tapi tentu dengan metode yang berbeda. Misalkan dia membedah naskahnya dari harian umum Sumbawa Pos, misalkan dari bulan Januari sampai Februari, itu bisa. Tapi tentu dengan metode yang berbeda. Yang terakhir, ini adalah matriks LBM-nya, sangat disarankan membuat ini. Jadi kita membuat secara teori dan faktual. Jangan lupa ada dua hal yang perlu dikaji, yaitu secara teoritis dan secara faktual. Kenapa begini? Agar memudahkan penulisan dan ibarat sepak bola itu dioper dulu, tiki-taka dulu kan, baru digol, baru digolin. Gol itu adalah rumusan masalah, itu golnya. Misalkan sehingga ada dialog gitu loh, sehingga ada dialog di dalam naskah kita ada dialog. Dialog artinya adalah terjadi penulisan dialogis antara satu sisi fakta dan sisi lain teori. Itu yang disebut sebagai gapping. Cara kita membuat atau mulai menemukan gap penelitian. Seperti itu caranya. Baru muaranya adalah di rumusan masalah. Saya kasih contoh, misalkan di satu sisi, saya bacakan ya, kampanye konversi gas meningkat, misalkan dari berita di media, di majalah Kominfo, dan wawancara dengan pihak terkait. Ya kan? Ini secara faktualnya. Tapi di sisi lain, lah kok pengguna kompor gas hanya 40%. Artinya kan ada tidak kesamaan informasi, ada perbedaan informasi di situ. Coba kita buat yang A misalkan. Pemerintah meningkatkan dana dari 1M menjadi 2M. Tapi sikap masyarakat masih negatif, takut meledak, tidak hemat, kemudian sulit, repot, penggunaannya bisa habis waktu-waktu dari berita media dan riset-riset terdahulu. Jadi ada, coba misalkan saya buat yang paling sederhana dan yang paling mudah dipahami oleh kita semua. Saya buat asumsi penelitian seperti ini. Di satu sisi, mahasiswa dan mahasiswi UTS yang tinggal di asrama, setelah 4 bulan tinggal, mereka tidak betah tinggal di asrama misalkan setelah 4 bulan. Tapi berdasarkan hasil penelitian terdahulu, tidak ada satupun mahasiswa UTS atau mahasiswi UTS yang setelah 4 bulan itu keluar dari asrama. Tidak ada. Itu ada berarti ada perbedaan gitu kan antara fakta dan teorinya. Seperti itu. Nah, dari semua itu dia akan memunculkan masalah. Dia akan memunculkan masalah, itu yang kita sebut sebagai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu yang kemudian menjadi acuan kita untuk memulai skripsi atau penelitian. Kira-kira seperti itu. Saya sampai batuk. Kira-kira seperti itu. Dari saya untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain?
Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita diskusikan saja? Jadi gitu ya. Jadi membuat judul itu seperti itu. Nah, itu terkait materi kita. Kita sudah hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam ya. Sudah 1 jam mungkin ini. Sudah setengah 12. Itu saja materi kita hari ini. Saya buka untuk diskusi, tapi sebelumnya akan saya berikan tugas untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita sesuai kesepakatan. Jadi minggu depan kita tidak ada kuliah online. Jadi tetap akan ada tugas dan membaca jurnal. Akan saya cek terus bacaannya per 2 hari bila perlu. Terus digenjot bacaannya karena sangat penting ya membaca jurnal kemudian buku-buku itu untuk persiapan skripsi semester depan. Buang semua buku-buku novel-novel Korea itu. Tahan dulu. Baca dulu buku-buku penelitian skripsi dulu, penelitian ilmiah, MPK kualitatif dan lain-lain. Nanti diambil lagi. Karena ini untuk skripsi, jadi penting dia. Seperti itu, setiap akan sangat sering saya cek bacaannya kalau perlu. Kan jurnal itu kan cuma 10 halaman dia paling 1 jam duduk 1 jam sambil ngopi sudah selesai bacaan 1 jurnal kan gitu. Masa nggak bisa. Jadi besok mungkin atau lusa akan saya cek lagi bacaannya. Selesaikan baca 1 jurnal 1 hari, 1 jurnal 1 hari gitu aja. Yang mendukung skripsi, hal yang membangun gitu. Itu jadi minggu depan nanti saya akan kasih Google Form untuk judul penelitian. Untuk judul penelitiannya dan disubmit judul penelitian dan matriks LBM-nya. Oke, matriksnya ya. Matriksnya seperti ini tadi. Materi ini nanti saya kirim dari materinya. Jadi matriksnya seperti ini. Buat perbandingan antara fakta dan teorinya. Teori itu bisa sangat banyak, bisa ambil saja di buku. Misalkan menurut saya masyarakat atau komunitas di fakultas X di Universitas X melakukan komunikasi interaksinya secara individu misalkan. Baru secara teoritis komunikasi individu itu seperti apa? Apakah membenarkan fakta itu atau tidak gitu. Itu yang kemudian ditarik matriksnya. Di satu sisi seperti inilah kok secara teori begini. Nah, sehingga itu nanti menjadi awal untuk menyusunan bab 1. Yakin saya kalau misalkan sudah selesai menulis matriks ini atau membuat matriks ini selesai bab 1. Karena inilah isi bab 1 nanti gitu. Di satu sisi seperti ini, lah kok di sisi lain begini. Itulah akan terjadi dialog gitu kan. Dialog itu yang kemudian ditulis atau diisi di bab 1 penelitian skripsi. Itu sudah langsung memunculkan masalah itu. Sangat gampang rumus ini. Ini rumus yang saya lakukan, enggak semua dosen seperti ini. Kalau dosen yang lain juga ada yang ngasih langsung kerjakan bab 1 gitu kan ada. Oke, itu ya. Jadi itu berarti nanti saya akan kirim form Google Form untuk mengisi judul saja. Kemudian nanti akan atau kirim ke ketua kelasnya di RAR, kemudian kirim ke email saya untuk LBM-nya, untuk matriksnya. Bukan membuat latar belakang masalah ya, bukan membuat bab 1 bukan, tapi membuat matriks saja. Jadi nanti di matriks itu judul, kemudian matriksnya dan referensinya. Oke, kita juga nanti akan ada kelas penulisan EPA style nanti. Nggak tahu di minggu keberapa. Saya akan coba cari waktunya. Oke, seperti itu kira-kira kurang lebih. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh. Kalau kita menggunakan skripsi kualitatif, itu metode penelitiannya bisa menggunakan angket atau wawancara, Pak? Atau dua-duanya bisa kita pakai? Ya, kita akan menuju ke sana, tapi buat
yang teman-teman yang angkatan 18 nanti dulu. Pelan-pelan. Oh iya Pak. Satu per minggu kita akan bedah. Makanya saya mulai masuk dengan judul, kemudian latar belakang masalah. Nanti kita akan ke sana. Sabar ya. Tahu nanti di minggu keberapa. Maaf Pak, maaf. Karena kalau langsung kita sikat 1 minggu, ya kewalahan nanti. Nggak teratur kepala kita nanti mikirnya. Yang gitu. Masih banyak, masih berapa minggu lagi pertemuan. Teman-teman yang lain juga banyak kerjaan yang lain kan, jadi nggak usah diitin. Oke gitu ya. Jangan lupa baca besok lusa saya cek lagi bacaannya. Kenapa? Kenapa Adit? Sudah ya? Nanti kamu di grup yang lain aja nanti. Siapa? Bimbingan kalau skripsi. Oke, itu ya. Cek cukup saya rasa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya close ini. Cukup saya rasa hari ini. Kalau nanti kita diskusikan di grup WA saja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke. Oke, terima kasih banyak Jangan Pak. lupa absennya dikirim ke saya. Dikirim ke WA grup saja. Dan tulis di atasnya perkuliahan minggu ke berapa, tanggal berapa gitu. Biar saya gampang nyarinya nanti. Oke, Pak. Oke ya, gitu ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita akhiri? Tentunya cukup deh Pak. Kayaknya cukup ya. Oke, sudah jam istirahat nih kayaknya. Oke, terima kasih kehadirannya semua. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan pagi ini, siang ini mendapatkan manfaat. Nggak mudah lupa. Nanti habis dari sini kemudian lupa lagi kan, repot lagi tuh. Semoga kita bisa diberikan kekuatan ingatan dan Amin. beraktivitas, dan semoga sehat selalu dimanapun yang Amin. serta keluarganya masing-masing. Sampai ketemu lagi di pertemuan di minggu berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Ini Pak. Ika. Mana Ika? Sorry, Pak. Ya, Nanti referensinya dikirim juga Pak ya. Kalau buat saya Pak. nanti di grup skripsi aja. Iya Pak, siapa? Ya. Sip. Sip. Saya close ya. Saya serahkan kuncinya ke siapa yang masih ada. Siapa yang masih ada nih? Siapa yang masih ada nih? Wahyu Setia. Oke, saya keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Stop record.